Anggap ini sebagai hiburan, seorang yang populer karena jati diri apa adanya. Bagi saya ini jorok, bagi saya ini nggak sopan. Bagi saya, kalau mereka berpenampilan kayak begini, contohnya, nah, kayak begini kan, ya kan? Iya. Ini kan menurut saya kurang lah gitu. Nah, jadi kalau bicara latar belakang, Bunda Korla ini, ya sorry ya, saya panggil bukan Bunda lah, saya panggil Mamang, Mamang Korla. Nah, karena menurut saya seorang bunda itu harus betul-betul Bunda Nesia. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan berita mereka tetap eksis di ranah media. Farhad Abbas bergabung dengan Nikita Mirzani menyerang Bunda Korla, dan bahkan Farhad Abbas siap mempolisikan Bunda Korla. Farhad Abbas adalah pengacara yang sudah bergelar doktor, namun sayangnya netizen banyak yang tidak simpati kepadanya karena selalu nimbrung masalah orang. Ya mungkin ini karena Farhad Abbas juga butuh untuk promosi partainya, Partai Pandai. Netizen pun tidak simpati dengan Farhad Abbas seperti yang tampak dalam beberapa komentar di akun cumi-cumi. Berikut ini pernyataan Farhad Abbas yang dikomentari oleh netizen. Bunda Indonesia itu dengan kewanitaan, dengan penuh kesusilaan, tidak asusila, dan mengerti dengan norma keibuan, dan bukan asal panggil bunda gitu. Jadi ya kalau bunda seorang wanita, ya pasti dia punya kewanitaan yang menjunjung tinggi harkat martabat kepribadian dia, terutama bangsa Indonesia. Nah, polemik viralnya Mang Korla ini secara pribadi mungkin menguntungkan buat dia dan keluarga, mengangkat harkat martabat dia dan keluarga. Kami memberi saran, kami menegur, seiring dengan terangkatnya harkat martabat keluargamu dan dirimu, tolong juga angkat harkat martabat wanita Indonesia, bangsa Indonesia. Karena ini menyangkut budaya Indonesia. Kalau bicara, walaupun kamu di luar negeri berkarir, tapi di negeri ini harus Pancasilais, harus dengan norma-norma ketuhanan dan kemanusiaan, kesusilaan, kesopanan, kepatutan. Kalau tidak patut, menurut kami, walaupun yang lain mengatakan itu satu hiburan, jangan salah, film aja orang bisa buat hiburan, tapi tetap dilarang. Dianggap satu perbuatan atau tontonan yang menyenangkan, tapi dilarang, ada undang-undang melarangnya. Oleh karena itu, marilah seiring dengan naik dan tingginya derajat harkat martabat seorang Mang Korla ini di Indonesia karena banyak fansnya, tolonglah diangkatkan nilai-nilai budaya Pancasila itu bersama seiringan. Boleh saja kita nggak mempersoalkan dia itu laki atau perempuan, tapi kalau dia sudah menjadi perempuan, berperilakulah sebagai perempuan yang perempuan gitu. Jangan sampai perilaku ini menjadi tontonan, hiburan, dan bisa berdampak negatif. Banyaknya anak-anak yang Melihat. ingin disunat juga menjadi perempuan dan menjadi terkenal, kan bisa saja. Tapi- Ini kan menyangkut transgender. Oleh karena itu, kita meminta agar kita protes Menteri Pariwisata. Ini bukan Thailand, Pak. Ini bukan negara-negara yang bebas LGBT dan lain sebagainya. Ini Indonesia. Kapasitas menteri sebagai apa? Sebagai YouTuber. Karena kami melihat Menteri Pariwisata memanfaatkan akun pribadinya untuk mencari viral dan mencari, menurut saya, pansos, sehingga dia lebih terkenal daripada pariwisata Indonesia, sehingga tidak bisa memilah, menaring apakah pantas mereka bertemu dengan Mang Korla dengan cara-cara kalimat-kalimat menyebut alat kelamin dan menyebut alat kelamin laki maupun perempuan. Itu menurut saya tidak pantas. Harusnya disaring gitu. Karena
Membangun seni budaya tidak ada, tidak membangun seni budaya Indonesia. Hanya pribadi aja mendapat keuntungan. Buktinya untuk iklan pribadi gitu. Kita semua tersihir dengan penampilan yang katanya apa adanya. Tapi sangat sederhana di bawah rata-rata. Terkesan tidak berpendidikan. Terkesan tidak bermoral lah, kira-kira seperti itu. Tapi kan ada sisi positif di Bunda Kolra Bang, yang dia kerja di luar negeri. Ya, tadi kalau dicermati, dia kan proses pindah ke luar negeri kan bukan melalui proses, harus diteliti dulu apakah pribadi dia di sana bertemu dengan pacar atau untuk kehidupan yang lebih nyaman dengan kehidupan. Mungkin dulu laki-laki tiba-tiba menjadi wanita, lebih merdeka di negara sana. Apakah itu pekerjaan itu hanya sebagai, ya kalau kita lihat dia sebagai seorang pelayan di sebuah perusahaan ayam. Apakah dia hanya sebagai sampingan, sebagai izin menetap sehingga dia dapat izin tinggal, sudah dianggap seperti warga negara lah gitu. Sehingga perpanjangan paspornya boleh melalui atas imigrasi di sana. Visanya bagaimana? Terus bisa juga. Rasa kebangsaan dan keindonesiaan itu di mana gitu. Betul. Kalau sekarang taruhlah di Instagram dia main di sana, dia mau menghina apa, dia mau telanjang juga, kita nggak ada persoalkan. Tapi ketika dia udah di Indonesia loh, kalau Indonesia paspor Indonesia, lo harus berubah di sini. Ya, karena namanya waria itu memang nggak beranak, tapi dia bisa beranak pinak kan kira-kira gitu. Karena bisa budaya-budaya ini menjadi hal yang tren, yang menurut saya tidak menentang itu. Tapi jangan juga harus bisa disaring lah kira-kira seperti itu. Ya, karena untuk menyangkut rezeki, kalau agama apa? Islam. Kalau dia agama Islam, ya tunjukkanlah bahwa dia adalah wanita-wanita yang lebih agamis dan lebih. Kalau hanya pakaian busana masih bisa toleransi, tapi kalimat-kalimatnya ada. Kalimat-kalimat ini yang menurut saya belum pantas menjadi sosok idola dan harus diperlakukan yang terhormat, dimuliakan oleh bersama pengusaha atau pemerintah. Karena pemerintah dan penguasa itu mempunyai peran sosial, peran akhlak, ya kan? Ya, saya melarang untuk pejabat-pejabat Indonesia, baik presiden maupun keluarga besar presiden, untuk tidak usah memperlakukan biasa-biasa saja, kecuali dengan syarat dia lebih sopan dan mau merubah dan menurunkan semua postingan-postingan maupun instastory yang bernada norak dan porno. Iya Bang, tapi poin-poin apa sih Bang artinya yang membuat harus dirubah gitu? Ya, poin-poin kalimat-kalimat saja. Dari Mang Korla. Karena anak-anak kecil ini kan nyanyi-nyanyi gitu. Kalau misalnya bilang binatang, anjing, mak kau, apa semua itu kan kalimat-kalimat menurut saya. Ya kalau dia berada di ruang pribadi, akun terkunci atau di rumahnya sih nggak ada masalah. Tapi ini sudah menjadi sosok. Ketika dia di luar negeri mungkin ada ya, makin bilangin orang binatang, mak kau atau apa semua itu kan dianggap itu biasa gitu. Tapi ketika dia sudah menjadi selebriti, bahkan dia menjadi tempelan-tempelan para selebriti. Kita berharap ya, kalau harus bisa memilih apakah dia mau jadi benalu yang merusak tempat di mana dia menempel, merusak Indonesia, atau dia menjadi anggrek sapropit ya, tanaman yang bisa menggerogoti, nempel indah tanpa menggerogoti tanamannya, tanpa merusak Indonesia gitu. Kalau dia menjadi duta Indonesia di sana, duta seni, duta kehidupan, Indonesia nggak begitu. Latar belakang dia tinggal di, mungkin dia ngikut pacar kan, kalau dari bahasanya kan dia ingin menjauh dari cinta yang kecewa kan kira-kira begitu. Di sana kan mengandung kebebasan. Nah, tapi di sini kita mengandung Indonesia, mengandung Pancasila. Dan bukan persatuan-persatuan bencong-bencong atau persatuan LGBT yang bergabung untuk mempopulerkan dengan cara-cara begitu menurut saya. Sebaiknya kembalilah ke jalan yang benar dengan cara-cara yang benar untuk Indonesia yang baik dan benar juga gitu. Karena ini menjadi fenomena dan saya juga mengapresiasi kalau ada warga negara. Tapi kan nanti banyak-banyak aja mencari sisi kualitas itu di mana gitu. Tapi sensasi dapat gitu.
Tapi sisi kualitas yang menyangkut Indonesia, kan saya pernah mengatakan Agnes Monica coba pakai. Kalau contoh dulu waktu saya zaman perang Twitter dulu saya menyatakan, Indonesia itu bukan lu keluar kulit lu jadi gelap, rambut lu jadi pirang, bukan itu yang kita butuhkan. Pakai koteka kalau perlu, pakai baju Papua. Kita Indonesiakan dunia, kita duniakan Indonesia. Menduniakan Indonesia kan, menginduniakan Indonesia dan mengindonesiakan dunia. Dari sisi apa? Dari budaya, pakaian, makanan, lagu gitu. Itu baru dibawa, baru top gitu. Kalau hanya masih lingkungan Indonesia, baju buka-buka itu biasa gitu. Dan dalam hal ini yang saya marahin adalah para fans-fans yang teman-teman yang tidak mengerti akan itu, hanya hiburan semata. Banyak yang komplain sama saya nggak perlu. Minimal saya menjadi satu di antara teman-teman. Ini menyangkut anak bangsa kita nanti. Kalau rezeki itu Tuhan yang atur, ya kan? Dan buat Korla, saya ingatkan lagi bahwa Tuhan bisa mengangkat derajat kamu dan sewaktu-waktu bisa diangkat juga.